Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Hadirin yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah. Syukur alhamdulillah, marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas seluruh limpahan nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Salawat, salam dan keberkahan kita mohonkan kepada Allah agar senantiasa tercurah kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan keluarganya, sebagaimana Allah telah mencurahkan salawat, salam dan keberkahan kepada Nabi Allah Ibrahim alaihissalam dan keluarganya. Melanjutkan kajian kitab hadis Sahih Al-Bukhari, pada malam hari ini kita akan mengkaji hadis yang ke-84, Bapak Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Haddatsana Musa bin Ismail qala haddatsana Uhaibun qala haddatsana Hisamun an Fatimata an Asma'a qalat ataitu Aisyata wa hiya tusalli fakultu ma sa'nun nasi fasarat ila samai fa idzan nasu qiyamun faqalat subhanallah qultu ayatun fasarat bi ra'siha ay na'am fakumtu hatta tajallanil ghusyu faja'altu asubbu ala ra'sil ma'a fahamidallaha azza wa jalla nabiyyu sallallahu alaihi wasallam wa asna alaihi summa qala ma min say'in lam akun urituhu illa ra'aituhu fi maqami hatta al-jannatu wan naru fa uhiya ilayya annakum tuftanuna fi kuburikum misla au qariba la adri ayya zalika qalat Asma'u min fitnatil masihid dajjal yuqalu ma ilmuka bihadzal rajuli fa ammal mu'minu awal muqinu la adri bi ayyihima qalat Asma' fayaqulu huwa Muhammadun Rasulullahi ja'ana bil bayyinati wal huda fajabna wattaba'na huwa Muhammadun salasan fayuqalu na'am solihan qad alimna in kunta lamukinan bihi wa ammal munafiqu awil murtabu la adri ayya zalika qalat Asma'u fayaqulu la adri sami'tun nasa yaquluna say'an faqultuhu. Telah menceritakan kepada kami, Musa bin Ismail berkata, telah menceritakan kepada kami, Wuhaib berkata, telah menceritakan kepada kami Hisam dari Fatimah dari Asma berkata, aku menemui Aisyah saat dia sedang sholat. Setelah itu aku tanyakan kepadanya apa yang sedang dilakukan orang-orang. Aisyah memberi isyarat ke langit. Ternyata orang-orang sedang melaksanakan sholat gerhana matahari. Maka Aisyah berkata, subhanallah, maha suci Allah. Aku tanyakan lagi, satu tanda saja. Lalu dia memberi isyarat dengan kepalanya. Maksudnya mengangguk, tanda mengiyakan. Maka aku pun ikut sholat, namun timbul perasaan yang membingungkanku hingga aku siram kepalaku dengan air.
Dalam khutbahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam memuji Allah dan menyucikannya, lalu bersabda, "Tidak ada sesuatu yang belum diperlihatkan kepadaku kecuali aku sudah melihatnya dari tempatku ini hingga surga dan neraka. Lalu diwahyukan kepadaku bahwa kalian akan terkena fitnah dalam kubur kalian. Kemudian yang aku sendiri tidak tahu apa yang diucapkan Asma. Di antaranya adalah fitnah Al-Masihud Dajjal. Akan ditanyakan kepada seseorang dalam kuburnya, apa yang kamu ketahui tentang laki-laki ini? Adapun orang yang beriman atau orang yang yakin akan menjawab, dia adalah Muhammad Rasulullah, telah datang kepada kami membawa penjelasan dan petunjuk. Maka kami sambut dan kami ikuti. Dia adalah Nabi Muhammad, diucapkannya 3 kali. Maka kepada orang itu dikatakan, tidurlah dengan tenang. Sungguh kami telah mengetahui bahwa kamu adalah orang yang yakin. Adapun orang munafik atau orang yang ragu akan menjawab, aku tidak tahu siapa dia. Aku mendengar manusia membicarakan sesuatu, maka aku pun mengatakannya. Ini hadis ke-84 Bapak Ibu ya. Yang menceritakan peristiwa dari hadis ke-84 ini adalah Asma, saudara dari Ibunda Aisyah. Dia mendatangi Ibunda Aisyah yang saat itu sedang melaksanakan sholat. Kemudian Asma mengajukan pertanyaan. Jadi menanyakan, melihat orang-orang sedang sholat, Asma bertanya, orang-orang itu sedang apa? Ini orang lagi sholat kemudian ditanya. Berarti saat itu Asma baru datang. Kemudian Ibunda Aisyah memberikan isyarat dengan menunjuk ke langit, sehingga Asma kemudian mengatakan, oh sedang sholat. Kemudian Ibunda Aisyah menganggukkan kepalanya. Tapi tidak berarti kemudian Bapak Ibu ya, kalau kita kemudian ada orang sedang sholat kemudian kita tanya-tanya kan gitu. Ada orang lagi sholat, kemudian jenengan datang, jenengan tanya, jenengan lagi sholat fardu apa sholat sunnah? Kan tidak demikian. Ini tidak serta-merta kemudian yang dilakukan oleh Asma kita praktekkan. Kemudian ketika ditanya lagi sedang sholat, Asma bertanya lagi. Lah kemudian Ibunda Aisyah memberikan jawaban dengan kalimat subhanallah. Setelah itu kemudian Asma ikut sholat. Dan dijelaskan dalam hadis ini, sholat yang dikerjakan pada saat itu adalah sholat gerhana. Sehingga ketika Asma bertanya, karena praktek pelaksanaannya belum pernah dia lihat sebelumnya. Kalau sholat yang fardu kan sudah terbiasa dikerjakan, tapi kalau sholat gerhana kan tidak dikerjakan setiap saat, tetapi hanya ketika terjadi gerhana saja. Kemudian praktek pelaksanaannya kan juga ada sedikit perbedaan. Karena sholat gerhana itu 2 rakaat, tetapi tiap rakaatnya ada 2 Fatihah, ada 2 ruku, ada 2 bacaan surah. Jadi rakaat pertama setelah baca iftitah, baca Fatihah, kemudian baca surah. Kemudian ruku. Setelah ruku bukan i'tidal tetapi berdiri lagi, baca Fatihah lagi, baca surah, kemudian baru ruku dan i'tidal. Rakaat kedua juga demikian. Ini praktek pelaksanaan sholat gerhana. Dikerjakan dengan berjamaah dan setelah selesai berjamaah kemudian dilanjutkan dengan disampaikan khutbah. Ini yang membuat Asma kemudian bertanya karena melihat praktek pelaksanaan sholatnya berbeda dengan praktek pelaksanaan sholat yang biasanya. Lah setelah selesai mengerjakan sholat gerhana dengan para sahabatnya, termasuk Ibunda Aisyah dan Asma, kemudian Rasulullah memberikan khutbah.
Dan beliau senantiasa ketika mengawali khutbahnya dengan memuji Allah Subhanahu wa taala. Beliau menyampaikan pujian kepada Allah. Kemudian di dalam khutbahnya Rasulullah memberikan peringatan kepada para sahabatnya tentang fitnah yang akan menimpa manusia. Di sini disebutkan ada 2 fitnah. Yang pertama, Rasulullah menyebutkan akan adanya fitnah yang ada dalam kehidupan dunia ini, fitnah yang sangat besar, yaitu munculnya Al-Masihid Dajjal. Ini bukan simbol Bapak Ibu, tetapi memang ada wujudnya. Jadi bukan hanya sekedar sebuah simbol, tetapi ada wujudnya. Maka Rasulullah mengajarkan kepada kita agar kita tidak terkena fitnah Dajjal, diajarkan meminta perlindungan kepada Allah. Kapan? Ketika sholat. Di dalam doa tahiyat akhir, di antara pilihan doanya bisa Bapak Ibu baca. Misalnya, Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamati wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Aku berlindung kepada Allah dari siksaan jahannam, min azabi jahannam, wa min azabil qabri, dari siksaan yang ada di alam kubur, wa min fitnatil mahya, dari fitnah dalam kehidupan, wal mamati, fitnah ketika menjelang kematian, dan fitnah datangnya Al-Masihid Dajjal. Karena ketika dia datang, maka bagi orang-orang yang beriman, kedatangan Dajjal ini akan menyebabkan kesengsaraan. Dia menawarkan air padahal api, dia menawarkan api padahal air. Dia menawarkan surga padahal neraka, dia menawarkan neraka padahal surga. Dan banyak orang-orang yang kemudian akan mengikuti dia, menyembah dia. Makanya Rasulullah mengingatkan para sahabatnya dan mengingatkan kita, orang-orang yang mengikuti beliau, hati-hati dengan fitnah Dajjal. Karena tidak ada fitnah yang paling besar yang menimpa umat manusia adalah kemunculan Dajjal. Sebab apapun yang dia ucapkan Bapak Ibu akan Allah kabulkan. Jadi kalau dia datang ke suatu daerah di mana daerah itu gersang, kering, dia bilang ke langit, langit turunkan air hujannya, maka Allah akan kabulkan. Bukan Dajjalnya yang hebat, tetapi Allah memberikannya sebagai istidraj, sebagai ujian bagi orang-orang yang menyaksikan kemunculan Dajjal. Ketika dia mendatangi suatu tempat yang tanahnya gersang, dia bilang, wahai tanah, keluarkan tanaman-tanamannya. Ya akan keluar tanaman-tanaman itu atas perintah Allah. Secara lahiriah yang ngomong begitu Dajjal, tetapi Allah yang melakukannya. Sebagai apa? Sebagai fitnah. Maka saking beratnya fitnah ini sampai digambarkan kehidupan orang-orang yang beriman itu akan terasa sangat berat, dan semua kota akan dia masuki kecuali Makkah dan Madinah, karena Allah menjaga 2 kota itu. Berarti tempat tinggal kita pun akan didatangi. Makanya jangan lupa ketika tahiyat berdoalah kepada Allah agar Allah melindungi kita dari fitnah Dajjal. Kemudian cara dia berjalan sangat cepat, seperti berjalannya angin. Jadi pindah dari satu tempat ke tempat lain akan sangat cepat. Rasulullah SAW menyampaikan seandainya dia muncul ketika Rasulullah masih hidup, tentu Rasul yang akan mengalahkannya dan akan membunuh. Ini fitnah dalam kehidupan. Dan fitnah dalam bahasa hadis ini bukan fitnah dalam arti bahasa kita. Kalau dalam bahasa kita fitnah kan dimaknai
mengatakan sesuatu yang tidak sesuai dengan fakta, itu disebut dengan fitnah. Tapi fitnah dalam bahasa hadis, fitnah dalam bahasa Al-Quran itu artinya ujian. Di Al-Quran surah Al-Ankabut ayat 2 misalnya Allah menyampaikan, ahasiban nasu ayyutraku ayyakulu amanna wahum la yuftanun. Apakah manusia menyangka akan dibiarkan mengatakan kami telah beriman tanpa diberikan fitnah, tanpa diberikan ujian? Ujiannya apa saja? Al-Quran memberikan informasi, misalnya di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 155, 156. Di Al-Baqarah ayat yang ke-214. Allah menyampaikan, am hasibtum an tadkhulul jannata walamma ya'tikum masalul ladzina khalau min qablikum massathumul ba'sa'u wad-dharra'u wazulzilu hatta yaqula ar-rasulu walladzina amanu mata nasrullah ala inna nasrullahi qarib. Apakah kalian menyangka akan masuk surga sebelum Allah timpakan kepada kalian sebagaimana Allah timpakan kepada orang-orang sebelum kalian? Ditimpakan kesengsaraan, ditimpakan kekurangan, ditimpakan goncangan-goncangan. Ini adalah ujian yang Allah berikan kepada orang-orang beriman. Jadi ketika kita sudah memilih untuk beriman kepada Allah dengan seluruh rangkaian rukun imannya, kita pun siap dengan apa yang akan Allah uji untuk diri kita masing-masing. Gambarannya kan seperti orang sholat. Kalau kelasnya semakin tinggi, ujiannya semakin susah. Ketika di kelas-kelas dasar, ujiannya hanya berhitung, hanya membaca. Ketika di kelas-kelas menengah dan atas, mulai ujiannya adalah menganalisis. Jadi jangan harap ketika sekolahnya sudah di tingkat menengah, pertanyaannya sebutkan. Pertanyaannya adalah bagaimana menurut Anda? Mulai kok agak susah ya. Ya itulah gambaran ujian yang diberikan dalam pendidikan, hampir sama dengan ujian yang Allah berikan kepada orang-orang yang beriman. Ketika imannya semakin tinggi, maka godaannya, ujiannya akan semakin berat. Kemudian yang kedua, di dalam hadis ini Rasulullah menginformasikan tentang fitnah, ujian yang akan kita hadapi semua di barzah, atau biasanya terkenal dengan nama alam kubur. Bedakan antara alam kubur dengan kuburan, Bapak Ibu. Kalau kuburan itu tempat untuk menyimpan jenazah. Ketika ada orang meninggal dunia, maka dimakamkan di kuburan atau pemakaman. Sunnahnya seperti itu. Hikmahnya agar tidak mengganggu yang hidup. Kan bau, bukan medeni, bau. Dikubur agar tidak dimakan binatang buas. Rasulullah mengajarkan bagaimana memperlakukan manusia sejak masih hidupnya sampai dengan meninggal dunianya, diperlakukan dengan sangat baik. Dari mulai kelahiran ada tata caranya. Ada kegiatan akikoh, ada kegiatan memberi nama, ada kegiatan mencukur rambut. Kemudian nanti dewasa menikah, ada aturannya. Meninggal, ada aturannya. Ini bagian dari ibadah yang tidak terpisahkan. Nah, ketika jasadnya disimpan di dalam kuburan atau pemakaman, maka ruh dan jiwanya disimpan di barzah. Termasuk mereka yang meninggal misalnya karena tenggelam di laut, atau yang pergi ke angkasa kemudian pesawatnya meledak dan jasadnya tidak ditemukan, ruh dan jiwanya disimpan di barzah.
kecuali ruh para nabi dan rasul oleh Allah disimpan di langit. Informasinya dari mana? Dari hadis yang menceritakan tentang peristiwa Isra Mi'raj. Ketika Nabi Muhammad melakukan Mi'raj, Nabi Muhammad bercerita bertemu dengan Nabi Adam di langit, bertemu dengan Nabi Ibrahim, bertemu dengan Nabi Musa, bertemu dengan Nabi Isa, bertemu dengan Nabi Idris. Berarti ruh para nabi itu oleh Allah disimpan di langit. Kemudian ruh para syuhada, orang-orang yang berperang kemudian gugur membela al-Islam ini, oleh Allah ruhnya disimpan di burung-burung hijau yang ada di dalam surga. Ini penjelasan dalam tafsir Al-Quran ketika menjelaskan Al-Quran surah Ali Imran ayat yang ke-169. Wala tahsabanna alladzina qutilu fi sabilillahi amwat bal ahya'un inda rabbihim wa hum yurzaqun. Janganlah kamu menyangka orang-orang yang terbunuh di jalan Allah mereka mati. Tidak, kata Allah, mereka hidup, bahkan mereka diberikan rizki. Ini ruh para syuhada. Jadi disimpan di tembolok-tembolok burung hijau yang ada di surga. Jadi setiap burung surga ini makan buah-buah surga, maka ruh dan jiwa para syuhada itu sudah menikmati buah-buah surga. Jasadnya di mana? Ya di bumi. Karena mereka dimakamkan di mana mereka syahid. Lah yang ketiga itu ruh orang yang meninggal, orang-orang biasa tidak mati syahid, maka disimpan di barzah. Lah ketika disimpan di barzah inilah Rasulullah menyampaikan nanti akan diuji dengan pertanyaan. Orang-orang yang di barzah ini akan ditanya tentang Nabi Muhammad. Jadi tanya, ma ilmuka bihadzar rajuli. Ditayangkan gambar, kemudian tanya, apa yang kau ketahui tentang orang ini? Beliau adalah Nabi Muhammad. Kemudian kata Rasulullah, kalau yang meninggal itu dalam keadaan iman, maka dia akan menjawab. Jawabannya apa? Huwa Muhammadun Rasulullah ja'ana bil bayyinati wal huda fajabna wattaba'na. Huwa Muhammadun. Orang itu akan menjawab sebanyak 3 kali. Jadi ketika tanya, ma ilmuka bihadzar rajuli, apa yang kamu ketahui tentang orang ini? Jawabannya adalah huwa Muhammadun Rasulullah ja'ana bil bayyinati wal huda fa'ajabna wattaba'na huwa Muhammadun. Ini tidak usah dihafalkan Bapak Ibu. Tidak usah dihafalkan. Jawaban yang akan kita jawab nanti di barzah itu bukan pengetahuan, tetapi iman. Maka supaya bisa menjawab dengan jawaban ini, yang kita lakukan apa? Yang Allah pesankan dalam Al-Quran itu, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jaga Islam. Jadi kalau menggunakan bahasa yang kita kan kadang sering cerita begini, kayak kanda pahite, jarang kan orang cerita kayak kanda manis ya kan ya, kayak kanda pahite ya. Jadi walaupun hidup misalnya serba kekurangan, tetap Islam dipertahankan sampai dengan akhir hayat. Syukur-syukur ya sugih, kaya, hartanya berlimpah,
dan mati dalam keadaan Islam. Ini kan dapat dua-duanya, fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Tapi seandainya qadarnya hanya satu misalnya tadi, di dunia oleh Allah diberikan kesempitan berupa rizki, pertahankan Islam. Karena ketika meninggal dalam keadaan Islam membawa keimanan, kita akan bisa menjawab pertanyaan yang diajukan oleh dua utusan Allah di barzah. Jawaban yang tidak bisa dibantu oleh orang lain, hanya kita yang bisa menjawab. Maka supaya bisa menjawab ini, di kalimat ini ada pernyataan dari Rasulullah, ja'ana bil bayyinati. Rasulullah telah datang kepada kami dengan memberikan penjelasan-penjelasan. Kemudian wal huda, memberikan petunjuk-petunjuk. Kemudian bagaimana ketika datang penjelasan dari Rasulullah, datang petunjuk dari Rasulullah, kita harus bersikap dengan dua sikap. Tidak bisa satu. Dua itu harus dilaksanakan. Yang pertama apa? Fa'ajabna, kami menerima. Makanya jenengan kan memahami, mendengar, bahkan mempraktekkan ijab qabul. Fa'ajabna, maka kami menerima. Di Al-Quran surah An-Nisa ayat yang ke-64, Allah menyampaikan tujuan diutusnya Rasul. Wa ma arsalna mir rasulin illa liyuta'a biidnillah. Dan tidaklah kami utus di antara Rasul itu kecuali untuk ditaati. Jadi bagaimana bisa menerima petunjuk penjelasan Rasulullah kalau tidak ada keinginan untuk mentaati? Ketika Bapak Ibu membaca sejarah para sahabat melalui kitab-kitab hadis, Bapak Ibu akan jumpai bagaimana mereka sangat mentaati Rasul. Apa yang Rasulullah katakan, mereka akan lakukan. Apa yang Rasulullah larang, mereka akan tinggalkan. Ini menjadi semangat bagi kita untuk belajar, untuk mentaati Rasulullah. Belajar dari semangat para sahabat. Mereka menyaksikan Rasulullah. Kalau kita menyaksikannya melalui pengetahuan. Kalau para sahabat menyaksikannya dengan indera mereka. Bisa melihat Rasulullah, bisa mendengar Rasulullah, bisa menjabat tangan Rasulullah, berinteraksi dengan Rasulullah langsung. Kita tidak bisa dengan indera, tetapi dengan akal kita melalui kitab-kitab hadis. Fa'ajabna, maka ketika kita menjumpai informasi hadis dan kita tahu itu sahih, berisi perintah, maka fa'ajabna, kita menerima dengan bersegera untuk melaksanakannya. Kalau itu kita jumpai sahih sampai kepada Rasulullah, dalam kitab hadis disebutkan begitu, berisi larangan, maka kita segera meninggalkannya. Itu bukti bahwa kita menerima ajaran dari Rasul. Yang Allah ingatkan dalam Al-Quran itu kan, wa ma atakumur rasulu fahuduhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang Rasulullah berikan, ambil. Apa yang Rasulullah larang, tinggalkan. Ini orang yang lisannya mengatakan fa'ajabna. Kemudian yang kedua, wattaba'na, supaya kita bisa selamat di barzah, selamat di mahsyar, selamat di atas sirat, bahkan selamat di dunia ini, kita harus wattaba'na. Kita harus mengikuti Rasul, ittiba. Lah kita mengkaji kitab Sahih Al-Bukhari ini dalam rangka mengetahui apa yang beliau ucapkan, apa yang beliau perbuat, apa yang beliau tetapkan.
Karena dalam kitab inilah kita memahami informasi itu, selain dalam kitab-kitab hadis yang lain. Apa yang kita ikuti? Kalau membaca di dalam teori ilmu hadis yang disebut dengan sunnah, itu kan dipahami, diartikan dengan segala sesuatu sandarkan kepada Nabi. Perkataan, perbuatan, ketetapan, ini adalah yang dimaksud dengan sunnah. Dalam hadis kita akan jumpai perkataan-perkataan Nabi, ada perbuatan-perbuatan Nabi, ada ketetapan-ketetapan Nabi. Dan yang paling lengkap, ada ucapan, ada perbuatan, itu dalam ibadah sholat. Karena dalam sholat itu kan ada ucapan, ada doa, dari mulai takbir sampai salam. Ada perbuatan, ada gerakannya. Ada takbiratul ihram, mengangkat kedua tangan. Ada meletakkan tangan di dada. Ada ruku, ada iktidal, ada sujud. Ini contoh sunnah yang lengkap itu dalam sholat. Kemudian Allah pun menyemangati kita untuk mengikuti beliau di dalam Al-Quran surah Ali Imran ayat ke-31. Ketika Allah menyampaikan, Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum. Ini perintah dari Allah. Katakanlah, kalau engkau ingin mencintai Allah, maka ikutilah Rasul. Ini dua langkah yang harus kita lakukan agar selamat dari fitnah kubur. Menerima ajaran Rasulullah dan mengikutinya. Kemudian ketika sudah menjawab seperti itu oleh malaikat yang mendatangi kita di barzah, kalau kita bisa menjawab seperti itu, akan dikatakan 6 solihan. Tidurlah wahai orang solih. Jadi di barzah itu disuruh tidur. Bagaimana dengan orang-orang yang hatinya berpenyakit? Orang-orang munafik. Atau al-murtabu, orang-orang yang hatinya penuh keraguan. Ketika ditanya tentang ma ilmuka bihadzar rajuli, jawabannya la adri. Aku tidak tahu. Orang-orang munafik itu kan orang-orang yang secara lahiriah beragama Islam, tapi hatinya tidak beriman. Yang oleh Allah digambarkan dengan pernyataan wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhiri wa ma hum bimumin. Di An-Nisa orang-orang munafik ini oleh Allah digambarkan dengan pernyataan innal munafiqina yukhadi'unallaha wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila sholati qamu kusala yura'unan nasa wa la yadhkurunallaha illa qalila muzabdabina baina dzalika la ilaha ula'i wa la ilaha ula. Kalau kita membaca informasi tentang karakter orang munafik ini, maka harus kita jauhi. Lisannya beriman tapi hatinya tidak. Ada keinginan untuk membohongi Allah. Ketika berdiri hendak sholat, malas. Ketika sholat, tidak ingat Allah kecuali sedikit. Hatinya penuh dengan keraguan-raguan. Muzabdabina itu ragu-ragu. Mau beriman, tidak mau kafir, malu. Akhirnya secara lahiriah beriman, tetapi batiniahnya kafir. Kata Allah, yaquluna bi afwahihim ma lam tu'min qulubuhum. Lisannya mengatakan beriman, tetapi kata Allah, dalam hatinya tidak ada keimanan. Kalau seperti ini, maka dia tidak akan bisa menjawab pertanyaan di barzah. Sampai kapan tinggal di barzah? Sampai Allah SWT menetapkan qadar atas kehancuran alam semesta, sampai dengan datangnya hari kiamat. Dan yang sudah kita kaji beberapa pertemuan sebelumnya,
di barzah ada siksa kubur, juga ada nikmat kubur. Yang bisa menjawab berarti mendapatkan nikmat kubur. Yang tidak bisa menjawab berarti mendapatkan siksa kubur. Lah ketika tidak bisa menjawab mendapatkan siksa kubur, begitu hari kiamat datang, kemudian dihidupkan kembali, dikumpulkan di mahsyar, ternyata yang diingkari ketika hidup ada semua. Allah menyampaikan pada kita dalam Al-Quran surah Al-An'am itu. Kata Allah, walau taro idzu qifu 'alan nari qala alaysa hadza bil haqq. Seandainya kamu lihat orang-orang yang tidak mempercayai akan adanya hari kebangkitan, orang yang tidak mempercayai akan adanya mahsyar, orang yang tidak mempercayai akan adanya neraka, ketika mereka dihadapkan ke depan neraka, mereka ditanya oleh Allah, bukankah ini benar? Bukankah ini nyata? Jawab, qalu bala syahidna. Benar ya Allah, kami menyaksikan. Qala fadzuqul azaba bima kuntum takfurun. Kata Allah, fadzuqul azaba, rasakanlah siksaan. Dulu sudah diingatkan. Kemudian Allah juga bertanya, ya ma'sarul jinni wal insi, alam ya'tikum rusulun minkum yaqussuna 'alaikum ayati wa yunzirunakum liqa'a yaumikum hadza. Kata Allah, wahai bangsa jin dan bangsa manusia, apa belum datang orang-orang yang datang kepada kalian mengingatkan kalian tentang apa? Tentang hari ini. Jawab juga, Pak. Sudah. Tapi apa? Wa gharrathumul hayatud dunya wa syahidu ala anfusihim annahum kanu kafirin. Jadi mereka mengakui ada orang yang datang mengingatkan tentang akan adanya akhirat. Tapi mereka bilang apa? Kami ketika hidup terperdaya dengan kehidupan dunia. Maka Allah mengingatkan kita, Bapak Ibu, wa mal hayatud dunya illa la'ibun walahun waladarul akhiratu khairul lil ladzina yattaqun afala ta'qilun. Dunia itu adalah permainan dan sendaguru. Yang namanya permainan apa? Ada akhirnya. Yang namanya sendaguru apa? Ada capeknya. Maka jalani kehidupan ini dengan bimbingan Allah Subhanahu wa taala, ittiba kepada Rasulullah di bawah aturan al-Islam yang telah Allah turunkan kepada beliau. Supaya apa? Dunia ini kita jadikan sebagai alat untuk mendapatkan keselamatan akhirat. Jangan menjadikan dunia sebagai tujuan. Kalau dunia sebagai tujuan, nanti akan menghalalkan segala cara. Tapi kalau dunia sebagai alat, setiap melangkah pertanyaannya, Allah ridho apa tidak? Allah ridho, kenapa? Aturannya membolehkan, lanjutkan. Allah tidak ridho, kenapa? Aturannya melarang, tinggalkan, kan gitu. Ibu Bapak yang mudah-mudahan dirahmati Allah, hidup ini sudah kita jalani, berarti kematian satu kepastian. Tetapi mati bukan akhir dari perjalanan kehidupan. Mati akhir dari hidup, tapi bukan akhir dari perjalanan kehidupan. Mati adalah awal kehidupan untuk fase selanjutnya. Kalau kita tidak menyayangi diri kita, tidak membekali dengan iman dan amal soleh, tidak menjaga Islam yang sudah kita dapatkan, siapa yang akan menolong kita? Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufik kepada kita semua sehingga kita bisa menjaga Islam dan iman yang ada pada diri kita sampai dengan hari kita diundang oleh Allah dalam bentuk kematian. Akhirnya marilah kita tutup dengan baca doa kafatul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.
Walaupun minkum, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.